Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang praktikum yang telah kami lakukan, yaitu mengenai pengaruh kutub magnet terhadap nyala lampu yang dilakukan secara cepat dan lambat dengan aplikasi PET. Kelompok 2 ini beranggotakan Fadi Arisma Afrika Salsabila dengan NPM 20 10 30 30 35, Mutiara Putri Zulfa dengan NPM 20 10 30 30 60, Muji Hikmatul Jana dan NPM 20 10 30 30 77, dan Duta Yanuar Pamungkas dengan NPM 20 10 30 31 04. Tujuan dari praktikum yang kami lakukan yaitu yang pertama, menyelidiki hubungan antara kutub magnet utara dengan nyala lampu dan nilai tegangannya. Yang kedua, menyelidiki hubungan antara kutub magnet selatan dengan nyala lampu dan nilai tegangannya. Untuk landasan teori, arus listrik memang dapat dihasilkan dari perubahan medan magnetik. Peristiwa ini dihasilkan arus listrik akibat adanya perubahan medan magnetik dinamakan induksi elektromagnetik. Sedangkan arus yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik ini dinamakan arus induksi. Penemuan ini dikenal dengan hukum Faraday. Penemuan ini dianggap sebagai penemuan monumental karena hukum Faraday memiliki arti penting dalam hubungan dengan pengertian teori tentang elektromagnetik. Dan elektromagnetik ini dapat dipergunakan sebagai penggerak secara terus-menerus arus aliran listrik seperti yang digunakan oleh Faraday dalam pembuatan dinamo listrik pertama. Di dalam kumparan ini timbul suatu beda potensial yang dinamakan gaya gerak listrik atau GGL. GGL ini timbul dengan cara yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Batang magnet ini memiliki medan magnet di sekitarnya. Medan magnet divisualisasikan dalam bentuk garis-garis medan. Sebuah batang magnet memiliki bentuk garis-garis medan magnet. Sekumpulan garis-garis medan disebut dengan flux magnet. Bentuk garis-garis medan ini pada sebuah batang magnet. GGL yang diinduksi oleh flux magnet yang berubah dapat dianggap terdistribusi di seluruh rangkaiannya. Besar GGL yang dihasilkan bergantung pada berapa cepat perubahan flux berlangsung, bukan bergantung pada berapa nilai flux saat itu. Juga, makin banyak lilitan pada kumparan, maka makin besar GGL induksi yang dihasilkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama Android atau PC, website simulator, dan alat tulis. Adapun cara kerja dari praktikum ini, untuk praktikum yang pertama, 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Buka situs PET Colorado. 3. Pilihlah fisika. 4. Pilihlah hukum Faraday. 5. Tambahkan voltmeter. 6. Atur magnet dengan kutub utara di kiri dan kutub selatan di kanan. 7. Lakukan percobaan dengan yang pertama, dekatkan magnet secara perlahan, dan yang kedua, dekatkan magnet secara cepat. Untuk cara kerja yang 8, amati apa yang terjadi pada lampu dan tegangan yang dihasilkan, dan tulislah hasil pada tabel pengamatan. Untuk praktikum yang kedua ini seperti praktikum yang pertama, akan tetapi untuk praktikum yang kedua ini menggunakan atau mengatur magnet dengan kutub selatan di kiri dan kutub utara di kanan. Selanjutnya, berikut merupakan video praktikum yang telah kami lakukan. Pada percobaan yang pertama yaitu posisi magnet kutub utara di sebelah kiri dan posisi magnet kutub selatan di sebelah kanan. Di sini kita menggunakan 2 lilitan. Voltmeter berfungsi untuk mengetahui nilai dari tegangannya. Yang pertama kita gerakkan secara lambat, maka nyala lampu yang dihasilkan yaitu redup dan nilai tegangannya bernilai negatif. Kita coba gerakan secara cepat, maka nyala lampu yang dihasilkan yaitu terang dan nilai tegangannya bernilai negatif.
Jadi untuk percobaan yang kedua, kita ubah dulu ya. Yang awalnya posisi kutub magnet utara berada di kiri, kita ubah kutub selatan yang berada di sebelah kiri. Jangan lupa juga voltmeternya untuk di checklist agar kita mengetahui hasil tegangannya. Kita langsung saja mulai dengan kecepatan awal yaitu perlahan. Dapat teramati tadi bahwa nyala lampu yang dihasilkan itu sangat sedikit atau redup dan hasil tegangannya positif. Kita sekali lagi ya. Nah, tuh. Sangat redup dan hasilnya adalah positif. Kemudian untuk percobaan yang kedua, kita masukkan medan magnet dengan kecepatan yang lebih cepat. Kita coba ya. Nah, bisa dilihat perbedaannya seperti dengan kecepatan yang lambat tadi ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi tadi kecepatan cara kita memasukkan medan magnet ke lilitan dengan kecepatan lambat dan cepat itu sangat mempengaruhi nyala lampu. Dengan kecepatan lambat maka lampunya akan lebih redup, dan dengan kecepatan yang lebih cepat nyala lampunya akan lebih terang. Untuk hasil tegangannya sama-sama positif. Lalu, dari praktikum tersebut kita dapat mengambil data pengamatan. Untuk praktikum yang pertama, dengan posisi magnet dengan kutub utara di kiri dan kutub selatan di kanan, ini memperoleh untuk percobaan yang pertama dengan kecepatan lambat jumlah lilitan 2, maka nyala lampu yang dihasilkan yaitu redup dengan nilai tegangan negatif. Dan untuk percobaan yang kedua, dengan kecepatan magnet bergerak dengan cepat, jumlah lilitan 2, maka nyala lampu yang dihasilkan terang dan nilai tegangannya negatif. Selanjutnya, untuk praktikum yang kedua, yaitu posisi magnet dengan kutub utara di kanan dan kutub selatan di kiri. Untuk percobaan yang pertama dengan kecepatan lambat, jumlah lilitan 2, maka hasil nyala lampu redup dan nilai tegangan positif. Untuk percobaan yang kedua, yaitu dengan kecepatan cepat, jumlah lilitan 2, maka nyala lampu yang dihasilkan terang. Nilai tegangannya positif. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum yang kita lakukan, maka nyala lampu yang dihasilkan jika magnet digerakkan dengan cepat, maka nyala lampu akan semakin terang. Tegangan yang dihasilkan jika kutub utara di sebelah kiri dan kutub selatan di sebelah kanan, maka tegangannya bernilai negatif. Sebaliknya, jika kutub utara di sebelah kanan dan kutub selatan di kiri, maka tegangan yang dihasilkan bernilai positif. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.